Ya, sambil menunggu biarlah mungkin masih ada kesibukan di perjalanan. Ya, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat. Ya, tidak ada arah apapun, dipermudah segala urusannya. Ini saya mau share apa yang saya lupa, yang mempersiapkan. Sebelum masuk ke materi, ya ada yang unik dari beberapa chart. Jadi kemarin kita di minggu lalu kita membahas mengenai konfirmasi candle-candle atau pola konfirmasi yang cukup powerful, ya. Saya kembali mengulang masalah pin bar, kemudian apa namanya engulfing, gitu ya, yang menyentuh di area support maupun resisten, dari support ataupun resisten, atau masuk di area supply and demand. Jadi OP-nya itu memang jadi telat karena konfirmasi nunggu muncul, ya baru kita masuk, ya. Ya ini kan yang lebih safety. Kalau yang risk taker, ya langsung ambil resiko, itu sentuhan langsung sikat menyentuh garis, gitu. Seperti yang terjadi di beberapa hari terakhir ini, dari mulai hari Selasa. Taruh hari Selasa minggu ini saya masih alhamdulillah masih ada profit di NU. NU sempat saya close, kemudian saya ambil gelombang gelombang reversalnya, pullbacknya juga EU. Nah, EU ini saya terlalu cepat close. Ternyata masih meluncur terus, ya. Barangkali kemarin waktu hari apa itu ada yang menanyakan EU. EU, terus saya menjawab, bukan yang terakhir, soalnya ada dua orang yang menanyakan. Jadi saya menjawab belum dapat kebijakan yang kuat. Gitu. Ini masih sambil menunggu, ngobrol santai dulu, ya. Jadi review market dulu. Review market mana EU? UXCHF, ya. Nah, EU nih. Waduh. Nah, ini udah kena stop loss ini. Saya udah kena stop loss di sini. Kita buka yang baru saja EU-nya, ya. Bentar, ini di close saja. Oh iya, yang tanya, ada yang menanyakan terakhir. Ya itu udah sampai, tapi itu udah sampai di pijakan H4. Pijakan H4 dan daily, tapi ternyata EU itu dia sedang merespon pola-pola yang ada di weekly dan monthly. Luar biasa. Ini yang kadang-kadang kenapa stop loss itu diperlukan. Saya kadang kalau ada yang menanyakan, saya loading ini loh, apa nggak pakai stop loss? Masih belum ikhlas, ya. Gitu. Nah, ini berarti nutup utang ini, ya. Ya apa ini H1-nya, ya. H1 M30 nih, ya. Ini loh. Ini utang ini loh. Buntut yang ngablak-ngablak seperti ini langsung ditutup. Padahal baru ditinggalkan sehari, ya. H1 sama ini juga, ya, yang dir ini. Saya pikir ke atas dulu loh. Nah, bahkan sampai M5 loh buntutnya. Nah, kalau ada buntut itu terjadi, nah ini ya, ditutup sudah. Kalau dalam filosofi market itu namanya imbalance, ketidakseimbangan harga. Ya, jadi ada istilahnya seller trader besar yang dia masuk dengan lot gaban di sini. Ya, tapi mayoritas market menghendaki koreksi dulu, maka dia gimana caranya untuk mendorong harga nah, imbalance, ya. Jadi nanti ada bentuk-bentuk imbalance price, harga ketidakseimbangan harga. Engulfing juga imbalance itu sebetulnya, ya, tapi itu tidak selalu, ya. Nah, ini imbalance, ketidakseimbangan seperti ini. Ini akan dikejar lagi, ya. Kalau di setiap TF, ya, karena terjadinya kalau H4 saya pikir nggak ada, ya.
H4 saya pikir nggak ada. Oh, ada juga. Wih, dari H4 sampai M5 imbalance-nya nih. Ya, imbalance ini H4 ya. Tuh. Oh, daily. Nah, ini. Nah, kalau dari monthly, seperti ini monthly ya. Ini karena kebetulan ada yang nanya, dua orang kemarin. Oh, yang barusan keluar videonya itu Pak Yuli ya, Pak Yuli ya. Barusan videonya nomor tadi itu barusan yang ucapkan selamat malam ya, selamat malam juga Pak Yuli. Itu kemarin nanya hari apa ya, masih hari Rabu atau Kamis? Itu belum kena pijakan. Nah, ini baru dekat pijakan. Jadi gini, ini dari monthly loh, yang ngejar monthly. Ini secara SND dulu, oke. Di sini ada sideway. Kita gambar sideway-nya, oke. Ya. Yang mendorong harga keluar dari zona sideway, ya, ke atas ini ya, saat itu adalah di sini tentunya ada Marubozu atau candle besar lah ya. Nah, maka sambungannya ini adalah support kuat. Teorinya kan gitu. Nah, ini support kuat. Sebentar lagi kena. Ternyata monthly yang dikejar. Oke. Kemudian kalau di weekly otomatis berupa gelombang, bukan candle. Kita lihat sini. Nah, ini berarti dilakukan ini. Ini adalah tipe head and shoulder boleh. Ya, ini kepala inverted ya. Nanti kita akan bahas karena judul hari ini adalah pola-pola chart atau chart pattern ya. Tanda, pattern itu pola atau tanda ya. Jadi bukan berupa satu candle, dua candle, tiga candle, tapi banyak candle berupa gelombang. Kemarin dalam perjalanan kita belajar beberapa hari kemarin, kita sudah secara tidak sengaja, ya sengaja sih maksudnya tanpa direncana lah istilahnya menyebutkan ada Quasimodo yang membalikan itu ya, yang gelombang dipatahkan itu. Kemudian Quasimodo itu mirip dengan head and shoulder. Nah, ini juga sama ini. Ini pundaknya di sini, ini pundak, ini kepala, pundak. Berarti inverted karena menghadap kepalanya di bawah ke atas ya, seperti ini. Maka ketika neck, ya neck itu apa berarti? Neck itu leher ya, leher ini jebol, ini proses masa lalu ya. Ini saya menceritakan proses masa lalu ini. Batas atasnya ini dijebol. Ini akan terkait dengan materi malam ini. Oke lah pakai biru aja. Nah ini, begitu ini jebol di sini, ya dari sini, garis biru ini, ya sebagai height leher pertama. Ya leher pertama di sini. Ini leher, pundak bagian bawah dan leher ini. Kalau inverted hand shoulder itu biasanya segaris. Kemudian dijebol, ya. Maka buy di sini setelah jebol itu masa lalu. Nanti kita akan pelajari. Begitu kembali harga kembali, ini kan yang menjebol itu di mana? Sebetulnya kan kalau di weekly itu rangkaiannya ya. Lakukan ini. Boleh nggak kalau misalnya ini adalah pola, waktu itu saya ketemu dengan teman, Mas Dewa namanya, itu menyebutkan pola cangkir, boleh, ini cangkir ya, cup and handle ya, ini cup, yang bawah cupnya ini lakukan terakhir, kemudian ini handle-nya, kemudian dari batas atas bibir cup ini, ya dengan bibir sebelah sini itu satu rata, kemudian dengan pegangannya juga rata. Begitu pegangannya dijebol maka buy. Kan seperti konfirmasinya seperti itu. Nah ini terlepas dari pola itu karena harga sedang menuju ke sini, ya di area konsolidasi. Konsolidasi itu berarti pengumpulan harga, kekuatan, ya bisa sideways, pokoknya yang cenderung mendatar lah. Ada, nah chart pattern atau pola-pola grafik itu adalah pola konsolidasi harga istirahat untuk melanjutkan atau untuk berbalik arah. Kan seperti itu. Ya. Tuh, itu pola
chart pattern itu yang akan kita bahas seperti ini. Ternyata bukan hanya sideways sempurna, sideways-nya morak-marik, ya, membentuk pola-pola tertentu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ini kan sudah lebih kompleks lagi. Ya. Nah, di sini yang mendorong harga, ya, berarti kalau ini kotaknya di sini ya, ini lakukan yang membawa keluar harga dari sideways tadi. Ini dicari decision point-nya. Nah, decision point-nya kan di sini sebetulnya ini. TR, kemudian decision point yang kedua ini, bawahnya ini. Nah, ini kan membawa keluar di sini. Nah, ini doji ini ya. Pin bar, ada pin bar di dalam yang mendorong harga menuju keluar ini. Tadinya ini saya anggap, makanya saya sebut Hidai dan Hasad hampat. Ya. Dan di sini adalah support yang kuat juga. Ini ujungnya ini support. Kenapa harga dari atas sih menjadi support? Ini tadinya resisten ya. Tuh. Dan ternyata dijebol loh hari ini loh. Nah, ternyata hanya membentuk apa namanya ini? Daily-nya pin bar, tapi pin barnya di bawah. Kalau dihampat sih tidak seperti itu. Karena saya tidak memperhitungkan monthly-nya ya. Nah, monthly kalau pakai Vivo gimana? Nah, ini kalau pakai Vivo ya. Oh ya, lanjut lagi berarti decision point di H4 dan daily sudah dijebol ya. Karena kita melihatnya daily, maka candle daily juga. Daily ini masih clear, sudah jebol kemarin ya. Nah, sekarang kalau candlenya besar berarti sudah valid jebol 100%. Nah, weekly masih berjalan kan, bagaimana minggu ini kan. Nah, monthly apalagi. Nah, kita lihat monthly sentuhan pertamanya itu decision point-nya itu di persambungan bawahnya ya. Itu batas paling bawah loh, ini batas paling bawah. Nah, ini sedang akan dituju. Saya pikir ini pijakannya sudah cukup kuat lah kalau sampai di situ. Mesti ada reaksi mantul dulu ya. Nggak sembarangan 14 juga. Ini korek saya gimana? Oke. Oh ya, terus kita cari dukungan dengan Fibonacci. Ya. Fibonacci yang biasa saya pakai. Dari low ditarik ke high untuk mengukur target bawah. Nih. Saya pertebal gambarnya atau diperjelas warna kuning ya. Oke. Nah, ini batas bawahnya. 161 ya, targetnya ya. Oke. Dan kita validasi masih di bull. Nah, nanti Vivo ini beberapa teman saya pikir sudah ada yang belajar ini ya. Ini valid ya. Oke. Nah, ini ya dekat ya. Berarti areanya di sini nih, area pantulannya ini. Saya akhir di 618. Oke, seperti ini. Perhatikan pantulannya rapi. Karakter dari Fibonacci, tarikan model saya, ini namanya Vibo Shadow ya, tarikannya. Ini sideways. Oke, sideways. Ini gelombang pertama, gelombang kedua di dalam, gelombang ketiga juga di dalam. Kemudian dia membuat decision point atau pin bar dan engulfing di 618. Golden ratio. Mohon mic-nya dimatikan dulu. Ada yang masuk suaranya ya, agak berisik. Mohon maaf ya. Oke. Coba perhatikan harga yang ada Vivo-nya ini. Ya. Candle mana yang membawa keluar Fibonacci? Ini, candle ini ya. Ini yang kursor saya perhatikan. Berangkatnya dari mana? Decision point-nya ini ya. Pin bar. Kemudian ini dua ini adalah rangkaian engulfing. Pin bar didukung dengan engulfing. Pijakannya adalah dari 618. Kalau pijakannya di 618, maka tujuannya adalah di 1618. Golden ratio, itu saya biasa menggunakan itu. Ya. Oke. Beda kalau misalnya pijakannya di 50. 50 adalah angka middle. Ya, middle tengah-tengah. Maka dia akan menuju target middle.
Budget middle-nya adalah ini. Saya nggak kasih angkanya ya, belum. Angkanya unik pokoknya. Kemudian ini ada middle juga, bahwa ini yang saya nggak kasih, bawahnya ada middle juga. Ini kalau pakai Vivo monthly ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini rapi loh, Vivonya sangat rapi. Coba harga keluar 100 ya, ditolak 100 sebagai pijakan. Harga 618 benar-benar ini pijakannya. Coba nanti begitu nyentuh 1618, parkir nggak harganya, kan seperti itu. Ini sudah mulai di titik jenuh. Itu Vivo itu mengatakan seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ya, yang tadi saya sebutkan, ini adalah area konsolidasi set B, dan harga atau candle besar yang membawa keluar, big player yang membawa keluar adalah ini ya, bull yang ini. Awalnya adalah di bawah ini, maka sambungan ini menjadi decision point. Ini sedang dituju. Kalau tahu gini, saya tahunya, saya pikir M1 loh kemarin itu. Dan di M1 atau karena di D1 dan H4 gitu loh. Kan di garis biru, maka saya close sell saya yang bareng sama itu. Teman-teman, beberapa teman ada yang tahu OP saya sell. Jadi di hari apa berarti kemarin? Nah ini 3 hari yang lalu saya close ya. 4 hari yang lalu malah. 4 hari yang lalu berarti di sini nih candle hanya dapat dari atas ini, dari 100 sampai ini saja M1. M1 saya close. Padahal saya belum menggambar Vivo kemarin, hanya mengandalkan decision point di H4. Ya. Itu. Ya ini sekilas saja. Kadang-kadang Vivo juga diperlukan. Saya pikir Vivo-nya di type kecil loh, Vivo di monthly loh. USD itu sedang kebanyakan di semua buyer sedang menguat, walaupun tidak semuanya ya, tergantung musuhnya kan seperti itu. Tapi terhadap aku juga sama. Aku nih. Ini juga sama, dia turun terus kan. Ya, berarti USD-nya sedang menguat ya. Nah, ini. Kalau AU ini masih berjuang ya. Belum jebol low yang terakhir. Baik, itu hanya sekilas ya. Kita lanjut ke materi supaya tersampaikan apa yang menjadi tema hari ini. Ya, tema hari ini adalah, ini saya share dulu. Ini sudah saya siapkan materinya yang akan kita bahas. Ya, sudah tampil ya. Ya, jadi chart pattern, bukan candle pattern ya, bukan candlestick pattern, tapi chart. Ya, chart pattern atau pola-pola grafik, pola gelombang boleh lah ya, web pattern boleh lah, seperti itu. Seperti halnya market terdiri dari 3 fase, fase naik, ya, trend up, ya, trend down, kemudian sideways. Ya. Nah, ketika sideways ada sideways sempurna atau sideways yang membentuk pola. Nah, membentuk pola seperti ini ya, yang akan kita bahas pattern ini. Berarti pada saat sideways atau pada saat harga istirahat konsolidasi sedang ngaso dulu, ya, istilahnya bis itu sedang ngetem atau sedang di terminal menunggu penumpang ya. Tuh, mau ke barat atau ke timur, bisnya kalau di grafik berarti mau ke atas atau ke bawah kan seperti itu. Nah, kita menangkap tanda-tanda melalui chart pattern. Ini lagi-lagi tidak jaminan 100% ya, tapi saya pilih beberapa yang cukup kuat ya chart patternnya. Dan lagi-lagi menunggu candle konfirmasi. Jangan langsung pattern belum komplit terbentuk kemudian kita langsung masuk OP, kecuali ada teknik lain. Ketika di dalam sideways memang ada beberapa teknik untuk istilahnya nyopet-nyopet lah ya, mencuri start itu seperti itu. Nah, sama halnya pola chart ya, sama halnya dengan fase chart ya. Pola grafik juga sama ya. Ini ada 3 macam ya, ada 3 macam. Artinya harga sedang konsolidasi, sedang diam, sedang istirahat, kemudian dia membentuk pattern-pattern atau tanda-tanda tertentu ya.
pola-pola tertentu. Nah, pola ini dipecah menjadi 3, ya, yang masuk ke dalam tipe kontinuasi atau kelanjutan. Berarti sebelumnya naik misalnya, kemudian diistirahat, maka dia kemungkinan naik lagi. Itu tanda atau pattern atau pola kontinuasi, ya. Kemudian reversal, berarti apa reversal itu? Balik arah, ya. Yang tadinya tren naik, kemudian dia istirahat konsolidasi, kemudian dia berbalik menjadi turun. Reversal pattern, ya. Berbalik arah hanya untuk mencari ayunan atau memang berbalik arah jangka panjang, itu yang harus kita pelajari lanjutannya nanti. Nah, kemudian bilateral. Bilateral itu berarti kan sama-sama kuat. Ada istilah hubungan bilateral, ya, kayak kerjasama bilateral kedua belah pihak. Berarti pattern ini pattern bingung, ya. Ini nanti benar-benar nunggu konfirmasi, bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi sebelum ada harga yang mendorong keluar dari pattern ini, itu belum bisa kita itu berasumsi, ya, belum bisa berasumsi. Kalau yang kontinuasi atau reversal, kita bisa berasumsi di awal, ya, walaupun belum selesai, tapi baru asumsi, ya, tetap nunggu konfirmasi. Tapi kalau bilateral itu masih menunggu ini mau break up atau breakdown, itu baru masuk. Nah, itu contoh-contohnya nanti kita lanjut di sini. Ya, ini contoh maksudnya reversal, apa yang saya jelaskan tadi, reversal ini, ya. Reversal, ya. Contoh reversal ini apa? Ini berarti pola head and shoulder, ya. Bukan head and shoulder, double top, sorry, ya. Double top ini karena atasnya rata, bawahnya, ya. Ini rata, ya. Yang di lingkar ini loh, ya. Double top atau puncak yang double. Puncak yang double. Maka dia menandakan reversal, turun. Ada kemungkinan konfirmasinya nanti kita bahas. Konfirmasinya apa? Apakah ini akan berhasil atau gagal? Kan seperti itu. Ini contoh reversal pattern, ya, yang berbalik arah. Bentar. Nah, ini bilateral pattern, ya. Bilateral ini segitiga atau pinat, ya. Penan, tulisannya penan, ya. Jadi atau symmetric triangle, segitiga simetris, ya. Jadi misalnya ini harga dari atas, kemudian dia membentuk seperti segitiga seperti itu, belum tentu dia lanjut ke bawah. Jadi mana yang dijebol dulu? Membentuk trendline yang double trendline yang bertemu di ujung, ya, kalau kita gambar. Itu seperti itu. Ini kok nggak urut, ya? Bentar. Saya sudah menyiapkan urut pada. Nah, ini langsung ke tipe yang pertama adalah double top, ya. Bukan tipe, apa namanya? Bentuk yang pertama. Kalau tipe tadi ada 3 macam. Bentuk yang pertama itu double top. Ini materinya dulu. Nanti kita lihat atau cari-cari di grafik, ya. Ini double top-nya kok tidak rata. Nah, ini pemahaman double top kebanyakan orang selama ini. Kalau double top itu harus ujungnya rata, tidak harus. Berarti ini double top yang terbentuk karena adanya area apa? Demand, ya, area demand, ya. Supply apa demand yang di atas? Saya suka balik-balik, ya. Yang di atas itu berarti kalau garis berarti resisten, ya. Nah, itu ada di suatu area, ya. Oke, area supply, ya. Supply apa demand, ya. Saya jadi lupa, ya. Nah, pokoknya di sini area, kemudian dia tidak, ya, pokoknya kadang-kadang bisa sampai ke atas, kadang-kadang di atas bawah, ya. Nah, ini akan menjadi valid, menjadi double top, terkonfirmasi jika lehernya yang pertama ini sebelum lakukan atau lembah yang pertama dan lembah yang kedua ini dihubungkan dengan trendline, kemudian ini dijebol, ya, ini dijebol ke bawah. Ini valid menjadi double top. Valid. Kalau misalnya harga belum break low yang terdekat ini sebelumnya jangan. Atau trendline lah, kalau kita bikin trendline ini garis yang putus-putus, ya.
Nah, seperti ini ya. Cara OP-nya, kalau ini candlenya yang besar, yang tembus ya nggak apa-apa. Biasanya yang nembus itu harus candle signifikan. Bisa berupa Marubozu atau long long beer ya, long beer atau long red. Karena ini kan double top, berarti kan di atas ya, yang nembus berarti ke bawah warnanya merah, harga turun ya. Nah, baru setelah tembus, berarti kesimpulannya chart pattern ini digunakan oleh trader-trader yang beraliran breakout ya, atau nunggu breakout, nunggu tembus suatu batas tertentu, batas area tertentu. Itu baru kita masuk. Itu aliran breakout. Nah, selama ini saya alirannya kontrarian, jadi kadang-kadang dapat di pucuk gitu ya kan, memang, tapi itu risiko sebetulnya kan seperti itu. Jadi dapatnya di sini misalnya ya, di bukit yang kedua, karena bukit kedua menyentuh di sini ada pin bar di sini ya, kemudian ini yaitu seperti EU yang sekarang itu di bawahnya, itu bisa diarsir itu. Shadow itu adalah support dan resisten atau supply and demand area. Shadow ya, dari candle besar yang punya shadow, maka shadow itu adalah demand atau apa namanya, support atau demand, kan seperti itu. Nah, begitu tembus trendline maka kita sell di sini ya. Nah, targetnya minimum target. Kadang-kadang kan dari kemarin kan kalau penganut pola chart pattern seperti ini ya, itu minimum targetnya adalah sepanjang ya, kalau stop lossnya di atas apa namanya, bukit yang kedua ya. Tapi dari bukit pertama ini jaraknya, jarak candle yang tembus ya, atau jarak kita OP sell. Nah, ini untuk menghitung minimum targetnya. Jadi sepanjang garis biru yang atas ini ya, kita pindahkan ke bawah, ini sepanjang ini. Misalnya kok di sini jaraknya 100 pip ya, ke bawah juga 100 pip, kita ambil di sini saja. Atau bisa juga ketika muncul pola pembalikan, kebetulan di sini ada apa, engulfing ya di sini ya, engulfing. Tapi di sini juga ada apa namanya ini, pin bar ya, ada pin bar. Tapi kalau menunggu pin bar muncul, kita rugi dan telat juga. Pokoknya jaraknya diukur saja, jaraknya seperti itu, rata-rata seperti itu. Itu double top ya. Kemudian double bottom ya, kebalikannya. Berarti ini pembalikan arah atau reversal dari trend down menjadi trend up. Nah ini, kalau ini ambil rata kebetulan, jadi nggak harus rata bawahnya gitu, tidak harus. Yang penting itu masuk ke area, ya masuk area yang sama, baik itu supply maupun demand ya, yang sama. Kalau supply atau demand pokoknya itu masuk ya, tidak harus rata, rata ya bagus rata. Nah biasanya yang sudah kebanyakan trader itu begitu membentuk bottom yang pertama atau lembah pertama, maka ketika terbentuk bottom yang kedua, di situ langsung sikat buy. Sama seperti yang tadi di atas sell, itu kalau risk taker itu nggak apa-apa. Kalau pakai apa namanya, analisa yang lain, ada pendukung yang lain. Kalau dalam hal ini hari ini kita membahasnya adalah chart pattern yang banyak dipakai oleh trader-trader saham. Ya, mereka sangat sabar menunggu. Nah, ketika harga sudah masuk kembali ke atas ya, balik ya dari bukit yang terakhir, kemudian dia membentuk lembah, kemudian naik. Nah, kemudian trendline yang ini di lehernya ini dijebol, maka kemungkinan di sini kita buy. Kan seperti itu. Stop loss-nya di mana? Ya, ini lanjut ke, nah, stop loss-nya di bawah ini. Memang lebar ya. Itu yang terjadi di EU sama yang lain juga. Makanya kalau saya kan analisa weekly ya, seminggu sekali gitu ya. Jadi memang harus balance-nya agak lumayan ya. Kalau misalnya balance kecil harus pakai akun sen. Kalau balance di bawah 50 kok akun standar, waduh. Ya, karena pola-pola di weekly berarti kan mau tidak mau stop loss-nya lebar-lebar loh. Itu kan seperti itu.
bisa bisa menyapu sampai masuk ya ke area lagi, ke dalam lagi. Sama, menghitung minimum targetnya juga sama. Jadi dari jarak kepala ya, atau yang lembah yang pertama ya, sampai by ini diukur berapa pip, sampai kita entry-nya by ini jaraknya berapa, kemudian ini dipakai untuk mengukur TP-nya juga sesuai, sama ya, misalnya ke bawah 50 pip, berarti ke atas ini juga 50 pip. TP-nya di situ. Jadi ini panduan OP udah jelas, panduan TP juga udah jelas ya, stop loss-nya juga udah jelas. Tapi rata-rata pola grafik seperti ini kebanyakan perbandingannya 1:1 antara stop loss dengan, kalau yang mau yang tipis nanti ada head and shoulder tapi yang apa namanya itu Quasimodo itu tipis ya. Kita bisa nggak memperkecil stop loss? Bisa ya, dengan menurunkan TR, kemudian kita mempelajari ulang ya. Tapi ya itu resikonya memang gampang kesapu ya. Seperti saya minggu ini saya kesapu 4 kali atau 5 kali ya. Pokoknya di Euro GBP, di EU ya. EU saya coba tadi dan kemarin coba masuk baik ya. Saya pasang stop loss tadi kena. Tadi sore. Kalau tidak stop loss panjang banget tadi ya. Itu nggak kuat mau ini apa di bawah 50 kok ininya. Equity-nya ya, balance-nya ya. Dan itu akun standar lagi. Oke. Terus leverage-nya juga kecil ya. Double bottom sudah 2 ya, sudah 2 pola. Lanjut. Nah ini yang dimaksud head and shoulder. Ini tunggu lagi-lagi, tunggu konfirmasi itu komplit. Ini pola yang ketiga, head and shoulder. Ya, ini head and shoulder biasa, bukan ini apa namanya Quasimodo. Kalau Quasimodo seperti ini ya, saya gambar ya. Bentar, saya gambarkan pakai Quasimodo. Saya ingatkan kembali. Oh, belum tampil ya. Sudah tampil ya. Quasimodo itu seperti ini, mirip head and shoulder ya, mirip head and shoulder. Jadi naik harga seperti ini ya, harga naik ya, naik. Nah kemudian ya, nah ke bawah ini loh, ya kan sudah ya kemarin ini trend line-nya ya. Saya nggak biasa pakai ini kok, jelek ya. Ya, nah, ini ya. High ya. Ini low yang semakin naik kok tahu-tahu bikin low yang lebih rendah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan seperti head and shoulder juga. Maka kita cari decision point-nya di area ini. Biasanya decision point-nya di area ini, kotak ini ya. Daerah sini. Decision point. Ini kita baru masuk ya. Nah, kalau trading dengan Quasimodo itu kan begitu breakout ini kita tidak masuk karena sudah terlalu jauh. Nunggu harga masuk dulu ya, nunggu harga itu kembali ke atas dulu ya, reversal dulu, nanti pullback-nya kita ikut ya, pukulan kembali ke bawah itu kita ikut, just baru ya, seperti itu Quasimodo, mirip head and shoulder ya. Baik, kembali ke sini. Waduh, bentar, tadi sampai ke mana? Button sudah. Nah ini ya, kembali ke sini. Maka sama, low-nya ini sama ya, low-nya. Jadi seharusnya ini kan kalau mau naik terus ya, low, ini 3 low ya. Kemudian ini high, mungkin sebelah kiri ada high lagi. Nah, harusnya bikin high baru, tapi kemudian high-nya kok rata. Ya, cenderung rata dengan yang high yang sebelum high yang paling high, yang sebelah sini, yang paling kiri. Nah, kalau sudah seperti ini maka lehernya ini ada dua leher ya. Bagian leher ini pundak ini leher ya. Ini dihubungkan dengan trend line. Ketika harga jebol ke bawah, ya begitu pergantian candle kemungkinan kita masuk sell. Kalau jebolnya signifikan ya, lagi-lagi harus candle besar yang kalau bisa satu candle yang panjang.
Nah, ini seperti ini ya. Maka TP-nya dari kepala dihitung jaraknya sampai kita OP sel, itu berapa panjangnya, itu dipakai acuannya untuk TP. Misalnya di sini 150 pip, ke bawah juga 150 pip. Jaraknya sama. Itu ya. Jadi nunggu komplit. Head and shoulder dikatakan komplit kalau sudah ada pola. Ada kepala, leher, pundak, kepala, pundak, kemudian leher. Nah, kemudian setelah pundak, leher, dia menjebol leher atau menjebol breakdown ini trend line yang menghubungkan dua leher, ya, bagian legnya, ya, lehernya ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian triple top. Kalau untuk head and shoulder tapi yang inverted tadi di EU ya sudah ya. Contohnya saya tidak perlu menjelaskan lagi di sini. Triple top berarti ini pola yang keberapa? Pola yang keempat ya. Triple top. Nah, ini di apa ya? Di emas kalau nggak salah. Di emas ada. Tapi bulan-bulan yang lalu triple top sebelum turun panjang ya, dia membuat triple top seperti ini. Nah, kalau triple top ini sebetulnya yang sering saya sebut sebagai sideway sempurna. Jadi naik, kemudian dia bikin sideway yang sempurna. Rata, benar-benar rata. Ya. Atasnya itu sudah membuat 3 kali sentuhan. Dengan yang pertama ya, yang pertama ini membuat 3 kali sentuhan. Kemudian ketiganya biasanya sentuhan pertama kita sel, itu biasanya kalau tidak menggunakan pola cat ya. Sentuhan ketiga kita antara berani dan tidak, kan seperti itu. Nah, tetapi kalau menggunakan aliran cat pattern ya, ini nunggu konfirmasi jebol mana dulu, ke bawah apa ke atas, dan jebolnya harus candle yang signifikan, yang body dominan. Itu. Nah, pola inilah kebalikannya yang terjadi di EU sehingga dia tidak kuat ngangkat karena dia gagal jebol. Ya. Kemarin berarti masih masuk hari kemarin itu ada yang nanyakan ada kemungkinan naik nggak EU. Saya menjawab kalau misalnya ini adalah candle dominan bull, maka kemungkinan naik karena sebelumnya ada pink bar saya melihat, kemudian itu mentok di area support, area supportnya H4. Nah, saya masih pakai H4. Nah, candle bull. Nah, keterangan saya kurang lengkap. Bullnya itu body penuh itu sepanjang apa? Jadi ternyata dia, nanti akan saya tunjukkan ini. Ternyata dia tidak bisa menjebol bagian atas, bukan bagian bawah. Kalau yang gambar di hadapan kita ini bagian bawah ya. Tapi kalau yang terjadi di EU itu adalah bottom kan, dia di bawah kan, berarti jebol ke atas. Kalau pertanyaannya kalau EU mau naik atau tidak kan seperti itu. Itu gagal dia, nggak bisa jebol, clear masih. Gitu. Maka malah akhirnya tadi siang apa sore malah jebol yang bagian bawah, kan seperti itu. Jadi kalau belum jebol jangan OP dulu sebetulnya, kan seperti itu ya. Ini triple top contohnya seperti ini. Nah, ini jarak TP-nya sama ya, stop loss di sini sell ya. Nah, stop loss sama ini jadi 1:1 lah ya, dikurangi split akhirnya 1:1. Misalnya memang seperti ini pola chart dari tadi. Kalau kita hitung risk reward rasionya adalah 1:1, stop loss-nya 100 pip ya, atau di bawah itu ya, sedikit paling ya. Kemudian TP-nya juga mungkin itu stop loss-nya 80 pip, TP-nya 100 pip misalnya. Nah, pola-pola seperti ini tergantung ada di TF mana. Kalau TF semakin besar otomatis kita bisa holding ya, lumayan panjang, tetapi resikonya juga lebar kan seperti itu. Karena kita hanya menggunakan trading menggunakan chart pattern saja, tidak dipadu dengan lain, dengan Vivo atau dengan yang lain-lain ya, pola-pola candle, kemudian multi time frame terutama ya, multi time frame dipadukan sampai ke M5 bahkan kita lihat, kita cek. Baik, satu lagi, nah ini ya. Nah, ini syaratnya rising wages itu apa? Wages itu bergaji ya, korok lah istilahnya, wages. Rising berarti terbit atau naik ya. Lawannya rising adalah falling.
terjun. Ya. Syaratnya harus dipenuhi adalah 3, ya, membentuk CB yang meruncing, ya, tetapi bagian atas support bagian resistennya yang atas itu mendatar atau tidak mendatar. Kalau mendatar nanti beda lagi. Kalau benar-benar rata horizontal itu namanya ascending triangle, ya, ascending segitiga ascending, ya, seperti ini rata atas. Kalau ini tidak miring, ya, tetap naik, ya, tapi tidak curam seperti bagian bawah. Jadi daya dorongnya tetap kuat yang bawah sebetulnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, menunggu breakout yang mana, yang atas atau yang bawah. Ini break yang bawah ya. Jebolnya di sini nih. Ini masih netral di sini, pin bar ini masih netral ya. Kemudian dia akan bull, kemudian dia mungkin pergantian minggu di sini ya. Kemudian dia nunggu candle bear yang membawa turun. Langsung sell ya. Stop loss-nya di puncak yang terakhir. Stop loss-nya. Nah, kemudian ngitung targetnya, TP-nya ini diukur. Ya, panjang awal ini, awal gelombang pertama, ya, gelombang pertama dari lembah ke bukit panjangnya berapa? Ya, sepanjang apa itu untuk mengukur target, kan seperti itu, ya. Saya pikir itu dulu, berarti sudah 5 ya. Kita langsung ke chart supaya kita banyak diskusi. Barangkali nanti teman-teman bisa menanyakan langsung, boleh. Setelah ini minta tolong panitia atau host menyalakan mic-nya, silakan. Ini sambil kita melihat grafik 5 dulu saja, karena kita harus melihat contohnya di chart ya, jangan hanya di teori ini saja. Silakan, ada yang menanyakan, pesertanya tidak terlalu banyak ini. Kemarin sampai hampir 30, ini tinggal 10. Apalagi masih pada trading ya Pak? Monggo ya, sambil menunggu ada yang nanya ya, saya pengen cerita GBP JPY boleh lah ya, GBP JPY. Ya kemarin hari Selasa Pak Rabu ya, ada yang nanyakan GC gimana gitu kan, ada yang nanya juga loh kemarin. Oh sudah buka. Ini saya analisa kan seminggu sekali ya. Nah ini GC ya. Keren ya, turunnya ya, luar biasa. Oh, saya nggak ngikut ini. Satu itu. Sudah update belum? Kalau dipindah ke daily tidak ada apa-apanya. Nah ini sudah belum kesentuh ya bawahnya ini. Nah ini decision point yang saya arsir ini, saya sudah, kalau saya ada buy limit daerah sini, saya nggak ikut sell-nya ya. Saya ada buy limit di sini. Nah ini sama ini. Ini descending, kalau ini descending triangle ini contoh ya, nih seperti ini ya. Kemudian bawahnya rata. Bawahnya rata, ini cenderung rata ya. Seperti ini kan. Nah, ini nunggu jebolnya di mana? Jebolnya sebetulnya ini mulai dari mana sih? 3 kan, ambilnya 3 ya, selalu 3 saja. Dari sini. Gelombangnya 3 saja cukup. Walaupun ini besar ya. Ini di daily ya, daily udah lumayan sekali. Nah. Oke, ini high yang sebenarnya. Nah ini ya. Nah ini nunggu jebolnya di mana gitu. Ternyata jebol ke atas maka OP-nya telat ya. Buy di sini ya. Jarak TP-nya kalau buy di sini saya besarkan ya. Ini buy di sini nih, karena ini yang membawa jebol ini berarti baru buy di sini. TP-nya berarti kita hitung jaraknya dari yang ini 432 ya. Ya otomatis kena lah ya dari sini. Ini sampai 540. Berarti melampaui target, melampaui TP. Itu kalau pakai ini saja, kalau pakai
eh, pola dua teori kan TP-nya cukup di yang sebelumnya saja di sini. Di height yang kelihatan, nah di sini ya sama ya, persis ini jaraknya. Nih, kita hitung ya, 400-an lah yang tadi 420-an, 420-an dari kita OP di sini sampai sini. Kurang sedikit ya, tapi tercapai kok ya. Berarti kan TP minimumnya di bawah sini. Tapi kan kalau tanpa ini ya, tanpa support resisten ya, yus pokoknya grafiknya seperti ini, mana yang jebol itu saja. Monggo, kok nggak ada suaranya? Ini jangan-jangan saya dari tadi ngomong sendiri, kemudian teman-teman pada trading, ada yang lagi mau panen, mau ngangkat semburan barangkali. Jangan-jangan saya bicara sendiri. Ya, ada suara. Alhamdulillah. Ternyata saya tidak bicara sendiri. Monggo. Ya, masih diperhatikan. Oh masih ya? Masih. Oh iya. Barang kirain mau nanya ya. Yang penting ini saya sudah lega, jadi nggak bicara sendiri ternyata. Ini contoh ya tadi. Ini boleh nggak ini disebut? Nah ini kan turun ya, turun. Ini triple bottom, boleh saja triple bottom. Triple bottom boleh masuk juga. Ya, ini ada triple ya. Misalnya kita melihat dari sini ya, dari atas ya, tidak melihat masa lalu ini. Ini kan clear ini, tidak ada yang melampaui ya. Bawahnya ini ada tembus sedikit sebetulnya. Oke. Triple bottom atau triple bottom yang terakhir saja nggak apa-apa. Ini bottomnya banyak sekali. Ya, yang ini ya, maka terjadi seperti ini kan. Nah, biasanya yang terakhir itu sudah ngasih tanda kok. Biasanya engulfing apa-apa, pokoknya ada pola ya, ada pola pin bar atau apa. Kemudian tembus di sini. Kan sama saja tuh. Kan nunggu tembus, ini ada trend line. Lehernya kan dibikin ya, lehernya. Leher itu ada di triple top, triple bottom, double top, double bottom maupun head and shoulder. Ini lehernya karena ini kepalanya di bawah ya. Lehernya di garis pakai trend line. Nunggu tembus kan? Nunggu tembus baru OP. Ini kok kecil sekali ya, saya usahakan. Banyak kok, contohnya banyak. Kalau di TF kecil bisa enggak? Oke, baik di TF kecil. Ini masih GC ya. Nah, kemarin saya TF kecil nih. Di M15. Nah, ini kemarin ini saya. Nah, ini. Ya. Oke. TF kecil ini double top ya. Double top lagi-lagi tidak harus rata karena ini ada area di bawah di atas ini. Karena shadow itu adalah area. Oke. Maka lehernya mana? Lehernya ini, ya ini kan bukit-bukit, ini lembah-lembah, dua lembah ini digariskan seperti itu ya tadi teorinya. Oke. Nah, ini tembus. Ya, tembus langsung ini tembus. Meyakinkan candlenya. Kemudian kita sell di sini, ya floating ya. Kan SL-nya lebar tadi. SL-nya di sini, di atas ini. Di kepala yang kedua ya. Gitu ya. Oke. Dan turun terus sampai sekarang. Tidak menyentuh SL sama sekali. Jauh ya. Cuma ini juga kayaknya udah kena target ya. Udah kena target belum kira-kira dari kalau misalnya nggak menunggu sampai sekarang. Ini kan OP-nya berarti kan jebolnya di sini, OP di sini berarti kan. Jaraknya ke atas berapa ini? 58 pip, 58 turun 58. 5. Oh, di sini ya. Nah, daerah sinilah, di sini. Ya. Di area sini 58 pip. Ini baru TP ya. Enggak TP-TP loh. Ini biasanya menguji kesabaran sekali nih. Baru TP berapa ini. Tapi kan 15 menit ya, tidak terlalu lama ya, cuma sehari ya kan, seperti itu.
Itu maksudnya di ini 15 menit bisa sampai 50-an pip. Wah, luar biasa ya. Maksudnya jarak-jaraknya karena apa ini GC. Tidak seperti EU, AU ya, kan seperti itu. Contoh, apalagi yang lain, contoh lagi yang lain apa ya? Dari kembali ke EU. Berarti kuncinya apa kalau di sini? Kuncinya kalau kita trading menggunakan pattern yang paling diperlukan adalah kesabaran sampai pola itu sempurna. Sampai benar-benar ada konfirmasi. Nah ini, penyakit orang Indonesia itu nggak mau sabar. Contohnya saya. Nggak mau sabar menunggu monthly untuk EU. Akhirnya hampat dan daily masuk. Padahal kan weekly lah, paling nggak ya weekly lah. Nggak usah monthly. Karena kan saya udah niat dari kemarin saya trading mingguan, analisa satu minggu untuk satu minggu ke depan, kan seperti itu ya. Jadi supaya apa? Supaya kegiatan offline saya yang sedang pelan-pelan lagi dirintis ini tidak terganggu juga. Karena kebetulan saya jadi curhat ini sekalian ya sama teman-teman ya, apa-apa mungkin ada yang kesamaan karakter dengan saya. Saya adalah orang yang tidak bisa multitasking. Kalau sedang fokus mengerjakan satu hal, di sambi yang lain itu berantakan. Kalau lagi konsentrasi menganalisa trading ya udah trading, tapi aktivitas yang lain beternak, bertani, kemudian ngeblog ya maupun YouTube ya itu sudah di hari-hari kerja ya selain Sabtu kan analisa kan Sabtu Minggu untuk hari Sabtu atau Minggu untuk satu minggu ke depan. Paling ya nanti sehari sekali dilihat saja efek harga di mana. Kan seperti itu. Jadi jangan OP di tengah-tengah ini kan karena menggunakan TF kecil ini. Cuma kadang-kadang suka ada yang nanya, gara-gara nanya kemudian saya jadi ikut kepengin gitu loh, kan masih payah berarti. Trading itu benar-benar di urusan mental ya, psikologis. Di samping kesabaran juga godaan. Kalau sering-sering melihat chart ya, ini kembali ke karakter, boleh melihat chart kalau yang scalping apalagi yang memang sebagian waktunya kemudian kegiatannya itu memang sebagian besar untuk trading boleh itu bagus malah ya tetapi ya itu mentalnya harus kuat ya karena dikocok-kocok harga kadang-kadang sudah profit pengen di close gitu padahal kita analisanya kan di TF besar gara-gara gejolak di TF kecil kita berubah apa namanya ya ada ketakutan keraguan atau mungkin muncul asumsi baru itu seperti itu ya. Ini kembali ke EU. Ada nggak polanya? Nah ini head and shoulder, tapi lebih ke Quasimodo ya. Head and shoulder, jadi head and shoulder itu sebetulnya ada yang penerusan, ada juga yang membalikan. Kalau trader-trader Malaysia itu membagi dua. Tapi kalau orang luar enggak ya, pokoknya seperti head and shoulder lah, seperti ini ya. Sama ini. Di daily terjadi ini. Dan biasanya terjadi di level-level Fibo. Ini Fibo yang saya pakai ya. Perhatikan, di setiap level penting, ya di dalam hal ini 618 penting, 100 penting, 23,6 juga penting. Ini level penting di Fibo Shadow yang biasa saya pakai. Disebut Fibo Shadow itu sebenarnya cara nariknya saja yang unik, yang beda lah pokoknya. Coba perhatikan ini. Di 23 ini konsolidasi, kemudian harga turun. Ya, di sini head and shoulder ya. Ini ada kepala, pundak, kemudian mana yang jebol bawah. Oke, stop loss di atas dari bawah turun. Ya. Terus di 618 ya. 618 ini sempat ya ini ada apa ini namanya? Pola apa ini? Double top ya, di sini seperti ini lah ya. Tapi di bawah ya, posisinya di bawah. Ini apa namanya? Ini kan rata bawahnya. Nah, ini yang jebol bawah. Ya sideways lah ya, sideways pola sideways cuma nggak beraturan bawah. Oke. Nah, yang saya cermati ini yang di level 100 ini, level 100 ya. Unik loh. Fibo Shadow itu di setiap level penting ada chart pattern. Ya. Minimal sambungan candle atau istirahat dulu. Kalau di TF besar istirahat di
direview ke TF kecil itu menjadi pola. Seperti ini misalnya ya. Ini kepala, pundak, ya. Nah ini langsung jebol ini ya, pokoknya ini, seperti ini ya. Nah necknya kan bawah ini necknya ya, necknya ini bawah. Nah necknya dijebol ya udah sell, cuman telat di sini. Kalau kita trading pakai decision point-nya di sini kan engulfing juga ini kan di sini. Kita sell dapat pucuk kan. Cuma kalau trading pakai ini telat memang. Kan saya udah menyebutkan di awal teknik breakout. Ini nunggu breakout keluar there, baru sell di sini kan sampai sekarang turun. Nah, jaraknya kita ukur coba. Jaraknya kita ukur dari sini. Dari OP yang ini ya. Sampai kepala berapa ini? 187 pip lah ya. Dipaskan 180 gitu saja ya. Kita ukur 180 bawah enggak? Sudah ya, sudah tercapai ya. Kan minimal sudah tercapai hari kemarin malah ini pas lagi doji. Pas bikin doji ini, kan 225 ini. Nah, seperti itu ya. Baik, yang nanya silakan. Yang mau nanya Pak. Oh, ya monggo dengan Pak siapa nih? Mas Pak siapa? Isya. Oh, Mas Isya. Oh, lama nggak ini. Kemarin kemana Pak Isya nggak ikut. Baru muncul lagi kayaknya udah agak lama. Pak. Oh iya ya. Gimana Mas Isya? Mas Dewa atau Mas Isya ya sama ya? Silakan. Iya. Itu loh mau tanya kenapa sih terjadi anomali harga pasar sih akhir-akhir ini ya Pak? Mungkin bisa menjelaskan. Mungkin akhir tahun, Mas. Oh, gitu. Ya, kemarin itu hari bulan Agustus sama September kemarin. Oh. Yang saya ngalami itu yang emas itu turun panjang itu kan hari Agustus apa ya atau September itu? Ya. Itu turun panjang itu. Itu saya memulihkannya sampai minggu kemarin sampai ya akhir bulan kemarin saya baru pulih akun saya. Kemarin itu sampai kegerus sampai berapa setengahnya lah intinya dari semua akun. Itu anomali memang seperti itu ya. Anomali harga itu yang disebut anomali itu kan ya agak istilahnya kebanyakan kalau pas anomali itu hampir semua teknik itu tidak bisa membaca. Teknik yang banyak kita pelajari lah selama ini tidak bisa membaca. Tapi sebetulnya bisa Mas Isa, hanya kita menyadari setelah kejadian. Nah itu intinya kalah mata gitu loh. Jadi kita biasa andalannya hampat ke bawah atau di TF tertentu. Ternyata ya kan bingung juga kadang-kadang ada support daily, support weekly ya, support hampat ya misalnya garis-garis ya. Nah kalau di bulan-bulan anomali akhir tahun ya mendekati akhir tahun awal enggak lah ya pertengahan yang seperti Agustus kemarin. Iya. Agustus September ya seperti itu sebaiknya kita kalau alirannya support and resisten, saya di komunitas support and resisten, saya sebaiknya kita hanya transaksi ketika ada support dan resisten yang benar-benar satu area, baik di weekly, daily, H4 itu satu area atau berdekatan di situ saja. Kalau yang jaraknya jauh-jauh, ini resiko kalau anomali itu. Kadang-kadang kita, ini mantul di sini di H4 ya, ada H4 ada support misalnya. Ini mantul, ternyata dia mengejar support bawahnya lagi di daily misalnya. Kan nggak tahu ya mau daily apa. Tapi logikanya kalau misalnya H4 daily, weekly dan monthly kok segaris, wah ini baru mantap gitu ya. Nah, cuma yang seperti itu kan jarang, makanya kesabaran lagi-lagi karena kita setiap hari pengennya profit. Iya betul. Kita setiap hari pengennya profit, sementara anomali ya harga yang fluktuatif luar biasa itu itu berlangsungnya lama. Kalau sekalinya salah, apalagi yang tradingnya nggak pakai stop loss, ya keseret ya. Nanti mungkin yang floating sekarang mungkin tahun depan baru kejemput bisa jadi gitu ya. Misalnya yang di pucuk bayi di atas misalnya. Kan itu kalau kembali bisa kadang lama sekali kan. Itu Pak Izan. Itu memang sulit ya. Ya kita ini hati-hati saja lah. Iya. Terima kasih Pak. Monggo. Siapa lagi?
Ada yang nanya di aku, oh ya UCHF apa Euro CHF ya? Ada yang nanya Euro CHF. Euro CHF. Euro CHF. Maksudnya apa? Oh Euro CHF. Saya jarang sekali membuka ini. Kalau USD CHF sering. Ya. Berarti Euro melemah itu. CHF saja bisa membantai Euro loh. Ini melemah loh. Euro lagi melemah sama itu apa lagi? Kok dijebol nih 161-nya? Udah ada lah. Lagi pula ini candle kecil ya. Di sini harusnya. Karena ini pin bar yang terjebak di antara bull, maka kita anggap bull. Harusnya seperti itu ya. Ya di sini. Kemungkinan di 161 belum kena ya. Nah ini yang upload. Ini sama kayak Mas ini. Dulu ya, yang dulu tapi. Oke. Euro CHF. Ini sudah masuk area ini. Ini clear ya di sini ya. Sudah dekat dengan support sebetulnya. Dekat dengan area demand kalau SND ya, karena area ya. Ya, belum ada pola apa-apa. Kalau chart pattern itu belum terjadi apa-apa. Yang ada malah ini apa namanya? Head and shoulder ini. Head and shoulder tapi penerusan. Ya, kalau ini jelas ya yang ini ya, yang masa lalu ini ya. Nah ini, gajinya di bawah ini. Nah ini gaji. Nah pas kena ya. Nah, ya. Oke. Ya ini lagi TikTok di sini aja udah daerah jenuh untuk Euro CHF monthly, tapi kan monthly segini saja lebar sekali ya. Coba. Tapi pindah ke 4 saja, masih panjang ya bawahnya ya. Ini spring ya, spring atau kompresi berkepanjangan ini. Ini biasanya mencari pijakan tertentu untuk ketika sudah tersentuh maka dia akan berbalik arah dengan kencang. Biasanya ya. Nah, ini di sini ada pola yang kita apa namanya ini? Falling wedge ya. Gergaji turun bukan gergaji naik. Tadi itu nah ini nah seperti ini ya. Oke. Yang apa kebalikannya yang tadi mana? Saya kebalikannya yang ini nih. Wait. Nah ini nih. Bukan. Nih. Nah ini ya. Gergaji. Tapi ini yang rising, bukan falling. Ya, falling kebalikannya. Jadi gergajinya ya, gambar gorok ini ujung goroknya yang sebelah kiri tegangnya kan seperti itu. Ini miring tidak rata, yang atas. Berarti kebalikannya kalau yang tadi yang bawah ya. Nah, maka nunggu tembus mana yang tembus kan seperti itu. Oke, kita kembali ke grafiknya mana? Nah ini ya, dia jebol ke bawah ya. Ini baru jebol loh. Berarti apa ini? Rekomendasi apa? Sell ya. Rekomendasi sell ya. Wah, tadi dapat sedikit ya. Tapi kalau panjang seperti ini nanti stop loss-nya
lebar sekali ya stop loss ya. Gila Mas. Stop loss di sini misalnya, ya di atasnya dikit lah ya. Nah, ya nggak worth it ya ini karena jebolnya ini terlalu kuat. Maksudnya panjang gitu loh. Ngenteke target gitu loh. Nah, berarti dari yang ini saja awal mula ya. Ini jaraknya berapa ini? 70 pip. Ini sudah ada 70 pip belum? Misalnya dari sini keluarnya. Ya belum. Kalau OP sekarang ini 70 pip. Nah, permasalahannya harus disiapkan sobat sampai bawah ya. Oh, bisa masuk, misalnya 70 bisa masuk tengah-tengah. Kita area ini ya, belum dicari di season point-nya. Ini weight ya, pola weight. Falling weight ya. Oke. Berarti kan kita baru masuk sell, tapi kan kalau seperti ini nggak worth it-nya apa namanya? SL-nya lebar ya. Dengan 1:1. Nah, kemudian kita cari Euro CHF di season point-nya di mana? Ke daily dulu. Di masa lalu di season point. Nah, ini di masa lalu ada set B. Nah, ini sudah di season point-nya udah di bawah, di atas ini. Ini di season point-nya nih, batas atas ini ada doji 2 ini. Oke. Saya pindah ke bawah. Ini ya. Ya batas atas. Batas paling bawahnya ya doji terakhir. Oke. Maksimalnya ya, maksimalnya itu nyapu sampai ke situ. Tapi atas saja ini sudah kuat lawannya. Perlawanannya sudah kuat. Nah ini. Saya pikir ya 70 pip ada. Kemudian ganti ke monthly. Kita ukur pakai Vivo. Pas ya di sini ya. Di 1618 ini kok areanya ya. Daerah sini. Kembalikan lagi ke weekly. Ke weekly dulu. Daily. Ini masih dimaafkan. Ini bagus berarti. Oke. Kembalikan lagi ke monthly atau dihambat lagi. Nah ini ya. Berarti target ini sejalan ya. Tadi 70, 66. Karena ukurnya miring saya ya, dari sini ya, sini ya, 60, ya 69 lah, 68 lah, kurang. Ini misalnya langsung sell ya. 60 ya. Ya mendekati lah ya. Sampai 1618. Begitu. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa teknik di sini ada demand, cari di season point-nya, tapi kalau di season point ini untuk jaga-jaga, bisa sampai lebar bawah sini ya. Ya Om. Saya lagi ya tuh, ada yang manggil. Baik, ada yang nanya lagi? Silakan. Ada chat nggak? Nggak ada ya? Contoh ini di Euro CHF. Jadi gini loh, saya membuat pemetaan itu hambat ke atas. Ya, tapi saat ini lagi suka di weekly, kemudian konfirmasi daily, seperti itu. Kemudian kadang-kadang ada yang suka nanya, ini masih naik nggak, ini masih turun nggak, itu kan bingung saya, di TF mana, kan seperti itu. Kalaupun naik bisa turun dulu, nyapu dulu kan, menyapu dulu misalnya kan susahnya di situ kalau misalnya ada yang tanya ya. Jadi kalau nanya harga itu bingung jawabnya itu karena itu di TF mana
naik atau turunnya, kan seperti itu. Kalau misalnya ininya saja lah, hariannya misalnya, nah itu kan jelas ya, hariannya, kemungkinan hariannya. Makanya paling sulit menjawab atau menjelaskan sinyal itu paling sulit. Nah, kecuali harga itu sudah di area jenuh, misalnya entah di garis Fibo, entah di garis support dan resisten. Pas ada orang nanya, kok pas di situ harga gitu loh. Nah, itu kan karena saya kan alirannya aliran mengambil pantulan, ya, mengambil pantulan harga. Kalau harga kok masih di tengah, jauh dari area pantulan, ya saya nggak bisa jawab karena bisa ke atas dulu, bisa ke bawah dulu. Nah, ini yang sedang dikembangkan memang. Saya masih perlu pengembangan terus terang saja. Jadi sebetulnya harga itu mau kemana dulu lah, itu kita sedang mengembangkan dengan teori Elliott Wave, ada kemudian, tapi itu rumit sekali ya. Kalau orang mempelajari support resisten kan alirannya kan pantulan atau kontrarian. Nah, hanya saja materi kali ini saya ingin mengajak supaya tidak menjadi kontrarian, tetapi follow. Nah, follow ini berarti alirannya breakout, nunggu harga breakout kemana dulu baru masuk. Nah, itu pun ya tetap kalau ditanya ini mau kemana, ya sama jawabannya, belum breakout masih di dalam harga, nantilah nunggu breakout baru ketahuan harga akan kemana, kan seperti itu ya. Tapi ini bukan kontrarian lagi berarti. Monggo, sepertinya ada suara. Halo Pak. Yes, monggo. Pak, saya mau nanya ini berkaitan dengan trendline ini. Ya. Cara narik trendline itu yang benar gimana ya berarti? Nah, ini sebentar. Trendline itu bisa dari high dan low, dari shadow, tapi itu harus divalidasi, Pak. Ya, kita langsung ke contoh saja ya. Saya lupa nanya namanya tadi. Harus divalidasi. Tapi kalau yang tanpa validasi itu adalah trendline yang berdasarkan line chart. Orang-orang barat suka yang pakai line chart. Misalnya di GJ, pakai yang versi line chart dulu ya, Nah, ini masih ada bekasnya nih. Bukan ini tadi. Mana ya? Di TF kecil malah kok mainnya. Di TF kecil 30 ya. Saya kemarin membuat. Nah, contoh ini yang menggunakan line chart. Nah, oke, ini sudah. Misal ya, ini ada yang signifikan, ini yang ada yang signifikan, ya. Kemudian ini digaris, ya. Ini orang-orang bule senang yang kayak gini. Kemudian dirubah. Nah, nih, lihat, ya. Maka setiap sentuhan, tapi menyentuhnya shadow ya, itu jebol, ambil sel, kan seperti itu. Kalau pakai garis, diambil low. Masalahnya ini apakah ini low yang paling low dari rangkaian sebelumnya, kan bukan. Low-nya yang paling low di mana ini? Low-nya di sini ya. Oh ya, ini lembah ya. Ini bukan lembah signifikan walaupun kelihatannya, atau yang atas saja lah ini. Dari sini. Ini kalau saya ya. Lihat dua ini. Kemudian misalnya ngawalinya ya, awalnya itu dari M30 kecil saja lah, trendline M30 nah. Ini kan di candle bull, kemudian dipindah ke M15, masih nggak di candle bull, masih. Ini loh sentuhannya ini, masih. Ya udah, berarti udah valid seperti ini. Ini trendline saya. Nah ini bull, minimal 2 TF di bawahnya, sama seperti memvalidasi Fibo. Itu kalau pakai shadow ya, kalau pakai shadow harus divalidasi karena tetap ngefek Pak, ngefek ya. Aliran trendline kan sebenarnya gini, begitu menyentuh lagi harga kita sell ya. Stop lossnya di mana? Di sentuhan kedua ya, di atas.
Stop lossnya sih nggak kena. Kadang-kadang kan kita pelit dengan stop loss ya. Atau nggak pakai stop loss, begitu dijebol kita panik ya seperti itu. Ya itu ada dua aliran ya untuk trendline ya. Saya kadang-kadang belajar dari orang-orang bule itu mereka menggunakan line chart. Tapi kalau orang Malaysia, orang Jepang ini segala macam itu menggunakan shadow-nya ya. Shadow-nya. Tetapi untuk shadow saya filter lagi, shadow-nya divalidasi. Kalau trendline yang menggambarkan batas di atas ya, kalau dari high ya, berarti high. Begitu dipindah ke TF bawahnya harus tetap di candle. Kalau high berarti di bull ya, candle bull. Di bawahnya lagi bull lagi. Candle-nya itu bukan yang biru ya biru gitu loh. Begitu pindah TF ya, tidak menjadi merah. Itu saya seperti itu. Tapi kalau di ini apa namanya? Kalau di pola chart yang nggak usah divalidasi, pokoknya yang signifikan saja. Iya. Tapi itu penting Pak, validasi. Karena apa? Kita kadang-kadang breakout-nya itu tipis loh. Sebetulnya ini break atau enggak? Pasti arahnya pertanyaan ke situ. Jangan-jangan trendline kita yang salah. Sebetulnya ini tidak break. Kan seperti itu ya Pak ya? Iya, arahnya ke situ sebenarnya. Iya maksud. Makanya kan seperti ini misalnya ya. Seperti ini misalnya tadi. Saya gambar lagi nih. Kalau ini ya, saya ganti ke line chart. Itu harus pakai ekornya nggak sih? Apa enggak? Kalau line chart itu kan berarti kan cuma tubuhnya. Body, betul body. Oke. Ini kan berarti ini. Nah, seperti ini ya. Rusak kan, Pak? Ini. Iya. Ya, itu. Nah, kalau pakai ekor di bawah. Ekor dengan ekor ini jebol. Oh, berarti kalau yang bir itu harus dengan bir juga ya? Iya, betul karena turun. Nah, ini bir. Kenapa? Kenapa bukan di sini? Karena ini pin barnya itu dia ini kan enggak buntutnya kecil. Saya zoom ya. Nah, ini bukan di sini karena ini tembus kan udah tahu lah ya. Kalau ini kan bull ini ya. Dan ini bukan low yang sebenarnya ini. Nah, ini kan clear ya di sini Pak ya, clear ya. Berarti memenuhi syarat. Makanya saya validasi. Nah, ini benar di sini. Nah, ini benar juga di sini. Ya. Terus saya kembalikan lagi. Nah, terus ini juga sama yang atas. Yang atas kan ini yang cenderung rata ini. Mana? Berarti dari sinilah ya, mulai dari sini. Ke bukit yang signifikan saja. Oh, ini sini. Nah, makanya tapi ini polanya apa nggak jelas kalau pola seperti ini terlalu jauh yang ini dari sini. Kan kita lagi membahas pola chart ya. Kalau ini weakest atau ya berarti yang ini. Nah, misalnya ini lembah ya ini. Kan ambil dua. Ambil dua. Kalau ini berarti kan dari sini, Pak. Dua lembah maksudnya? Ya betul, dua lembah. Dua lembah. Yang signifikan saja, Pak. Ya, ini yang besar ini. Kok lembah bukit, sorry. Di atas kok ya. Kan ini. Ya, dengan ini ya. Kayaknya seperti ini ya. Ini jebol nggak ini? Oh, ini tembus sama ini tembus. Berarti yang ini. Nah, seperti ini, Pak. Oke. Kemudian di validasi. Ini masih di bull, ini tinggal dirapikan, ini di bull. Yang ini juga di bull. Nah, ya, di bull ya. Oke. Ini kan ini shadow ini kelihatannya jebol di sini tapi shadow karena kita membuat trendline-nya ingat di mana di daily kan. Kembalikan lagi daily. Maka baru jebol di sini ya. Makanya disinilah kita buy. Gitu loh. Yang tadi kan contohnya seperti itu. Konfirmasi harus berapa berarti? Satu candle saja, asal candle itu body dominan itu yang membawa keluar. Ini kan ini loh candle ini. Ini saya hapus yang ini saya hapus. Nah, ini candle ini. Salah geser ini sebentar. Tadi mana? Ini ya. Ini loh candle ini, Pak.
saya besarkan. Konfirmasinya kan nunggu jebol. Kalau kita bicara khusus pembahasan hari ini ya. Nah ini candle ini yang jebol ini loh, ya keluar ya. Ya. Baru kita buy gitu loh. Baru kita buy. Stop lossnya di mana? Nah kalau pola grafik itu stop lossnya lebar Pak. Stop lossnya di lembah sebelumnya yang terdekat. Ini sebelumnya di sini. Malah kalau yang tadi di teori tadi malah di lembah terakhir yang sentuhan terakhir mana sentuhan terakhir? 1, 2, 3 yang di sini. Stop lossnya di sini lebar banget. Tapi memang rata-rata kalau kita disiplin pakai teori itu jarang kesentuh Pak. Karena TP dulu daripada stop loss. Kadang-kadang kita pelit sama stop loss, kita cari-cari di dalam malah kena. Kayak hari ini, minggu ini saya kena terus. 4 kali atau 5 kali itu. Gara-gara terlalu tipis stop lossnya. Enggak, tadi untuk memvalidasinya itu trendline itu berarti cukup 2 TF ya? 2 TF saja cukup. Kadang-kadang kan terjadinya di masa lampau Pak. Kalau misalnya terlalu kan berarti harus di scroll ya grafiknya kok misalnya. Kalau ini kan dekat polanya. Kalau yang pola yang masa lalu gimana kan misalnya itu. Misalnya sampai M5 gitu ya. Dari monthly atau weekly kok sampai M5 biasanya di scroll itu sudah nggak mau karena sudah terlalu banyak candle. Maksudnya makanya cukup. Tapi karena kebiasaan saja sih, 2 TM cukup. Itu ya. Siap. Ya, itu kebiasaan saya karena saya kebiasaannya pakai Vivo, Pak. Vivo Shadow itu kita membuat apa namanya? Memvalidasinya itu high low-nya itu diturunkan ke 2 TM. Ternyata di trendline juga sama ketika saya memvalidasi dengan apa divalidasi di tab bawahnya itu lebih akurat gitu loh. Demikian saya pikir ini ada chat sebentar. Tanya Om, tapi kok rasanya kayak eman-eman ya Bang kalau nunggu breakout dulu ya. Nah iya, maksudnya ini kan khusus pembahasan hari ini nunggu breakout ya. Karena ini kebetulan chart pattern itu yang paling banyak pakai itu, ini Pak Akbar ya yang tanya ya. Chart pattern itu yang paling banyak pakai itu adalah orang-orang saham. Itu mereka modalnya besar, berani sabar ya, nunggunya lama. Tuh, kalau kita modal kecil ya gimana caranya? Monggo, apakah cari chart pattern di TF kecil atau chart patternnya di TF besar, tapi kita ngambil posisinya di dalam sebelum chart pattern itu terbentuk ya. Tapi kalau itu sebelum terbentuk ya berarti bukan pakai aliran chart pattern. Tuh, ini kan materi hari ini kan sebagai alternatif barangkali ada teman-teman yang karakternya lebih nyaman pakai ini saja lah biar safety, tunggu breakout saja atau gimana gitu ya. Tuh. Kayak semacam ketinggalan momen kalau kita berasumsi kalau kita akan breakout bagus enggak sebenarnya secara psikologi ya harus didukung pakai teori lain, pemahaman metode lain, harus ada pendukungnya, jangan berasumsi dulu. Tapi dari chart pattern kayak misalnya head and shoulder itu bisa dikatakan head and shoulder kalau itu sudah jebol leher. Kalau belum, bukan head and shoulder. Siapa tahu dia hanya apa namanya CV yang nggak beraturan atasnya, kemudian dia lanjut atas lagi, nggak turun ke bawah kan gitu. Karena memang materi kali ini khusus untuk trading cara breakout. Setelah breakout baru kita OP. Lebih safety dan jarang tidak sesuai dengan ekspektasi lah intinya seperti itu. Cuma ya itu memang OP-nya enggak ini. OP-nya tidak muncul lah ya. Seperti itu. Apa-apa kalau muncul kan pakai teori lain ya. Pakai SND, support and resistance yang lain kan seperti itu. Atau pakai Fibo ya. Atau decision point seperti kemarin ya nunggu kan sama. Nunggu dapat pucuk kan nunggunya juga lama juga.
Demikian Pak Akbar, karena ini memang alirannya seperti ini Pak Akbar. Barangkali Pak Akbar tidak cocok dengan karakternya Pak Akbar ya untuk metode kali ini. Itu barangkali ada lagi, terus apa lagi? Saya mau gambar apa lagi? AU nih, AU nih. Weekly. Weekly itu ada pola unit juga. Nah, ini weekly lihat ya. Oke. Ya. Tapi bikin itunya bukan di wiki. Yang jelas ini ada kalau pakai sistem trailing biasa kan seperti ini. Asal yang paling bawah mana gitu. Nah, ini ya, sedang ini. Udah mantul nih. Tapi kalau digabungkan dengan apa? Teori. Nah, bikinnya di daily bukan weekly ya. Law-nya di bawah sini ya. Nah, seperti ini. Tuh, ya masih clear ya. Kemudian ini terjadi apa? Terjadi pin bar. Jadi ada trendline, ya, ingat materi trendline kemarin, yang konfirmasi, candle konfirmasi. Sentuhan ketiga, ini 1, 2 baru dibikin. Sentuhan ketiga, kalau ada pin bar maka kemungkinan dia akan mantul. Nah, permasalahannya teori trendline lagi-lagi stop loss-nya di bawah low. Saya itu tadi, wah ini daily ya, padahal dari weekly polanya awalnya ya. Kemudian diturunkan ke daily, ya, seperti ini. Nah, kalau stop loss di bawah sini, modal 50 ke bawah ya habis, kan seperti itu ya. Maka dicarilah stop loss daerah sini ya. Ini saya kena stop loss juga, oh ya, di AU saya kena tadi sore kena. Saya kena stop loss, sudah ada pin bar karena memang modal kecil ya. Padahal mau ujung-ujungnya naik lagi nih. Malah jadi buntut panjang kan, kalau di daily kan lumayan panjang. Saya kena stop loss habis itu naik harganya. Karena kalau nggak stop loss tipis ya sama juga, nggak kuat juga ya. Nah, ingat di sini. Ini ada support ya. Tapi di 4 kayaknya. Ini loh. Nah, ini kena sentuhan, ini sentuhan, ya banyak sentuhan ya di sini ya, sentuhannya. Nah, ini nih, akhirnya dia bentuk support ini loh, gitu loh. Ternyata dia ngejarnya sini, saya nggak menggambar ini, kesalahan lagi ini. Jadi kalau ada ini loh sentuhan, ini adalah support kuat. Jadi nggak harus di ujung. Ini kan sebenarnya support yang berasal dari KF kecil, sehingga hanya berbentuk shadow di candlenya. Tapi berulang-ulang ini kuat, ya. Nah ini, ya, kan seperti itu. Ini kan tinggal divalidasi ya. Kalau di tab kecil kan dicarilah ini. Mana? Atau di kampatnya ada. Nah ini nih. Nah, ini nyentuh ya sudah ya. Oke, kembalikan lagi ke daily. Nah, kena ya. Tuh, kena pas tuh. Nah ini, tuh, kena ya. Seharusnya stop loss saya di sini. Tapi saking peliknya saya, saking nggak rela kegerus banyak, akhirnya saya cari stop loss. Ini ada pin bar di bawah pin bar aja sedikit, ya kena lah. Nah, padahal ada support kuat di sini. Dan support itu diuji loh. Pas loh ini. Demikian ya. Tuh, itu salah satu cara kalau mau tipis stop loss-nya. Berarti kalau OP-nya di sini misalnya ini nunggu candle ini kemudian baru buy. Berarti nggak dapat pucuk. Ini kan sama saja menjawab pertanyaan Pak Akbar. Sudah berjalan. Ya. Ya kalau mau sabar, dia sabar. Tetap kita cari support dan resistennya. Kan seperti itu ya. Kalau tahu gini kan dapat pucuk di sini ya. Seperti itu ya. Demikian mudah-mudahan oke. Om terima kasih ya. Sama-sama Pak Akbar. Baik.
Saya pikir pesertanya juga tidak terlalu banyak, ini sedikit ya, maksudnya kemudian yang nanya yang masih sama seperti kemarin, kecuali Mas Isa itu sudah berapa hari saya nggak jumpa lagi. Di awal-awal itu Mas Isa aktif saja. Terakhir kembali ke EU coba. Oh, kembali ke EU. Bentar. Kalau mau OP, ini aja Pak, minggu depan. Ini udah akhir itu kok. Misalnya loh ya. Misalnya. Nah ini EU. Wah ini baru diomong tadi ya. Tapi kurang sedikit masih ya. Tanggung banget ya, nggak kena ya. Bawahnya ini loh. Ya. Weekly, daily. Nah ini lagi-lagi kalau saya stop loss di bawah doji, kesapu lagi. Sama ujung-ujungnya naik. Nah ini yang dimaksud anomali tadi Pak Iza itu. Anomali itu kemudian dianggap oleh beberapa trader aliran price action itu sebagai stop loss hunter, pemburu stop loss. Itu kan apa namanya enak ya, saya stop loss kena ya, udah kena stop loss saya, habis itu harga naik lagi kan seperti itu. Tapi ini, nah ini yang saya maksud. Tadi kemarin terakhir ada yang nanya, tapi bukan Pak Yuli yang nanya. EU ini ada pin bar, kemudian ada candle dominan bodinya, tetapi sedominan-dominan candle ini yang terdekat, penurunan terdekat kan ada maru, double maru ini, atau candle lumayan body dominan, kemudian persambungan ya, yang saya garis. Nah ini kan areanya kan dari shadow ke shadow seperti ini. Nah kalau bull ini jebol ke atas lah, baru ini nggak nyapu sampai ke bawah, ini sulit biasanya. Nah, ini ternyata dia clear, dia nggak mampu tembus area ini, shadow ini. Nah ini shadow ini loh ya. Berarti kan dia mantul karena ini decision point ini kok shadow kan. Ingat teori shadow waktu itu, kalau ada shadow dicarilah decision point-nya. Decision point-nya kan doji ini kan. Ya saya perkecil berarti areanya nih doji ini. Nah ini kan seperti ini. Tuh, ini clear ya, tidak jebol. Seandainya ini jebol lah, ini baru naiknya signifikan. Karena ini berubah petanya, karena ini udah tembus ke atas, maka ini menjadi kuat. Yang beda warna, nah ini di sini menjadi kuat. Nyatanya ini dijebol juga. Ini clear masih ya, dan trennya down masih. EU seperti itu ya, EU sebetulnya masih ada kemungkinan nyapu sampai 1618 atau area paling atas ini ya, batas atas ini, karena disitulah weekly-nya ya. Tapi kadang-kadang di sisa nih sedikit perilaku harga, apalagi sedang anomali kurang sedikit ditinggal dulu, nanti akan disamper lagi itu loh yang delay itu loh. Jadi ini mantul ini masih karena daily dan H4 ya. Tapi kalau monthly supportnya adalah di bawah ini. Demand-nya itu di bawah belum kena. Demand monthly itu belum kena. Decision point-nya belum kena untuk monthly ya. Tapi kalau untuk weekly itu juga belum, daily dan H4 sudah kena. Nih, yang akhirnya menjadi apa ini namanya doji itu loh, pinbar. Ini gara-garanya di sini Pak. Nih, ini kan ada set B, ya, ada set B. Kemudian yang membawa ini saya buang-buang dulu nih garisnya, biar nggak bingung. Yang membawa candle turun itu yang mana? Naik itu kan di sini nih Pak. Yang mendorong keluar ini candle doji ini loh, doji ini loh, pinbar ini loh. Tuh ya, tetap disapu sedikit tapi tetap mantul, nggak kuat sampai 2 kali tes. Tuh, batas bawah ini sampai nimbul batas bawah doji ini di sini di batas bawahnya. Berarti disapu sampai batas bawah kan area sih, batas bawahnya ini ya doji ini. Nih doji ini loh, pin bar ini.
Saya besarkan ya. Nah ini candle ini yang mendorong keluar nih loh, ya mendorong keluar ini. Ini decision point-nya batas bawahnya sampai dites loh. Tuh batas bawahnya dites barusan, kurang sedikit ya. Areanya kan di situ. Sebetulnya ini masih, ini harganya aku kesini masih sesuai SNB, tapi itu di daily. Berarti itu demand daily. Alasan saya sudah cukup kuat pijakannya itu, ada yang tanya seperti itu karena saya melihat H4 dan daily. Tapi kemudian ya memang itu shadow-nya panjang itu yang kalau pasang stop loss itu kesapu, saya aja kesapu di situ. Padahal antara daily dengan monthly kan nggak seberapa ini jaraknya. Cuma yang memang butuh modal besar. Kadang-kadang dia nyapunya bisa, kan kemungkinan dia ngejar ke monthly juga. Nah, sampai sejauh ini kalau secara Vivo itu belum ada pola pembalikan signifikan, belum. Gelombang yang mengatakan ini kembali ke atas belum. Ini baru candle saja. Belum final ini. Apakah ini sudah selesai kemudian naik lagi, saya nggak berani jawab, kecuali sudah ada pola pembalikan. Lagi-lagi pola ya. Pola itu bisa inverted head and shoulder, bisa itu Quasimodo bull ya. Itu seperti itu. Teori gelombang itu loh yang lembah, bukit kan kemudian yang harusnya jadi lembah gagal membuat lembah baru, malah membuat bukit yang lebih tinggi kan seperti itu. Tuh pola pembalikan itu belum ada. Ya. Kalau di time kecil ada nggak? Coba di time kecil. Barangkali sudah. Ini juga belum. Ya masih turun terus. H1-nya ini juga belum. Ini high ya. Ini low ini bikin low. Nah ini baru mungkin sekarang. Kan seperti itu, baru mau ya istilahnya. Nah kalau seperti ini bisa pakai Vivo, asumsinya seperti ini Vivo ditarik thread kan seperti ini karena biru tapi kan pin bar ya dia karena kejepit. Nah ini sampai 618. Nah ini 618 ini enggak, kalau udah berhasil dijebol ini insya Allah ya ini baru ada kemungkinan ke atas terus. Tapi kan H1 sampai mana targetnya? Ya sampai kalau ini nanti tembus 618 kemudian dia istirahat di 618 kemudian meluncur ke atas ya targetnya di 1618. Kebetulan 1618 kalau kita garis lurus. Nah, ada di ada decision point sebelah kiri kan seperti itu ya mainnya. Ini kuat kan seperti itu. Bisa untuk TP di sini dulu gitu loh. Tapi kan namanya H1 ya TP-nya pendek-pendek kan seperti itu. Tapi H1 nanti membentuk H4 dan seterusnya. Gelombang itu berjalan terus. Saya pikir demikian, sudah 1,5 jam, lebih sedikit malah. Terima kasih untuk hari ini. Kita sambung, nanti nunggu kabar lagi. Linknya untuk minggu depan. Masih ada beberapa pola yang kita bahas. Nanti ke depan semakin dipadu dengan metode, tapi metodenya seputar-putar ini apa namanya pattern saja kalau saya ya, price action lah ini, support, resisten, supply and demand, candlestick, kemudian gelombang ya, pattern, paling Fibonacci kan seperti itu. Bagi yang senang indikator-indikator lain ya misalnya pakai MA, Bollinger Band dan lain-lain ya bisa nanti untuk pembahasan ya insya Allah bisa, tapi nunggu ini selesai dulu, nunggu price action ini sudah selesai sampai ke multi time frame, jadi pola gelombang ya, tapi yang multi time frame kan belum, ini masih gelombang tadi, pattern tadi belum selesai juga, baru 5 sub pattern dan masih satu time frame analisanya. Demikian, terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.